Pola dan perilaku para salafus soleh ketika mereka berbuat kebajikan, mereka senantiasa menjauhkan diri dari perasaan ingin didengar, sum'ah, ingin dilihat, riya, dan ingin dipuji oleh orang lain. Kadar keikhlasan mereka dalam menjalankan perintah Allah sangat tinggi. Mereka tidak mau tergelincir pada perbuatan riya dan sum'ah. Dalam kesempatan ini, sengaja kita beberkan masalah ikhlas ini untuk Anda, wahai saudaraku. Karena kita melihat betapa besar kebutuhan manusia terhadapnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah Ta'ala menciptakan surga Aden, surga yang diwarnai keindahan yang sama sekali tidak terbersit dalam angan manusia. Kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai surga Aden, bicaralah untuk siapa engkau dan keindahan yang ada bersamamu. Surga menjawab, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin, karena aku diciptakan untuk mereka yang berhati ikhlas. Surga mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali, lalu ia melanjutkan, haram bagiku orang-orang bakhil dan orang-orang yang dalam jiwanya tersimpan sifat riya. Wahid bin Manbah berkata, barang siapa mencari dunia dengan amalan akhirat, Allah akan membalik hatinya dan menulis namanya pada laporan ahli neraka. Ini adalah peringatan keras para salafus soleh kepada mereka yang mencari dunia dengan menjual ayat-ayat Allah dan agamanya. Mereka kelak pada hari perhitungan, tak satu pun dari mereka yang melihat timbangan amalnya. Amal mereka telah hilang dimakan sifat pamer dan riya, yang ditujukan kepada setiap manusia sewaktu di dunia. Hasan al-Basri berkata, Nabi Isa alaihi salam berkata, barang siapa melakukan perbuatan berdasarkan ilmunya, maka ia benar-benar seorang wali Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ibuku berkata kepadaku, wahai anakku, janganlah engkau mempelajari ilmu jika kelak engkau tidak mengamalkannya, karena itu akan menjadi bencana pada hari kiamat. Hasan al-Basri sering memaki-maki dan menjelek-jelekan jiwanya. Ia berkata, engkau sering berkata dengan ucapan orang-orang solih, qanaah dan hamba yang taat, tetapi engkau masih melakukan perbuatan orang-orang fasik, munafik dan riya. Demi Tuhan, ini bukanlah sifat orang-orang ikhlas. Dunun al-Mishri pernah ditanya seseorang, kapan seorang hamba mengetahui bahwa dirinya termasuk orang ikhlas? Beliau menjawab, jika sudah mengerahkan seluruh usahanya untuk taat kepada perintah Allah dan rela merendahkan diri di hadapan manusia. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku sangat mencintai saudara-saudaraku yang berbuat kebaikan, lalu ia menyembunyikannya dari penglihatan orang. Karena itu lebih mulia daripada melakukan kebaikan dan dipertontonkan kepada orang lain. Yunus bin Ubaid pernah ditanya, apakah Anda pernah melihat seseorang yang melakukan amal seperti Hasan al-Basri? Dia menjawab, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang berkata seperti ucapannya, berbuat seperti perbuatannya. Nasihatnya membuat hati orang menangis, sedangkan perbuatannya membuat orang mengikutinya. Itu semua terjadi karena beliau melakukannya dengan ikhlas. Apa yang diucapkan ia buktikan dengan perbuatan. Muad pernah ditanya, kapan seorang hamba dikategorikan pada golongan orang-orang ikhlas? Muad menjawab, jika ia berakhlak seperti akhlak seorang bayi yang menyusu. Ketika dia tidak peduli siapa yang memujinya dan siapa yang menghinanya. Abu Abdillah Al-Antoki berkata, pada hari kiamat, Allah berkata kepada orang-orang riya, janganlah engkau mengambil pahala amalmu kepadaku, ambillah pahalamu pada siapa kamu telah berbuat riya. Dalam riwayat lain disebutkan, dan jika orang-orang riya meminta pahala dari amalnya pada hari kiamat, maka Allah berkata padanya, ambillah pahala amalmu pada siapa kamu berbuat riya, untuk amal itu. Al-Fadil bin Al-Iyad berkata, selama seorang hamba masih suka mencari muka, mencari perhatian dan selalu ingin dipuji oleh sesama manusia, maka yakinlah, bahwa dia tidak akan pernah selamat dari penyakit riya. Al-Antoki menjelaskan tentang macam-macam orang yang mempercantik diri. Menurutnya, bahwa orang berhias itu ada 3 macam. Pertama berhias dengan ilmu, kedua berhias dengan amal, dan ketiga berhias dengan meninggalkan hiasan. Tidak memiliki hiasan ilmu dan amal, inilah hiasan yang paling hina dan paling disenangi setan. Mereka tidak memiliki apa-apa, tapi senantiasa perbuatannya ingin dinilai oleh manusia sebagai kebaikan. Perbuatan seperti inilah yang menggerogoti nilai-nilai keikhlasan hamba. Ada sebuah contoh teladan dari para salafus solih, Iyas bin Muawiyah dan saudaranya Ibrahim al-Taimi, keduanya tidak pernah saling memuji dan tidak juga saling mencaci.
Keduanya selalu mengatakan, sesungguhnya pujian itu akan dihitung dengan sebuah pahala, dan aku tidak suka mengambil pahala saudaraku dengan memujinya di depan orang-orang. Kami takut hanya dengan pujian kami terperangkap dalam perangkap ria, karena ria, memakan kebaikan yang telah kami lakukan.